Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa, muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa dengan saya Ayu Agustina dalam acara obrolan seputar Ramadan. Nah, puasa Ramadan adalah salah satu ibadah puasa yang wajib dilakukan oleh umat Islam. Akan tetapi pada praktiknya masih banyak sekali dari masyarakat muslim yang menganggap bahwasannya ibadah ini hanyalah suatu rutinitas saja yang dilaksanakan setiap tahunnya. Kemudian puasa Ramadan ini juga merupakan rukun Islam yang ketiga setelah seorang hamba bersahadat kemudian menjalankan ibadah sholat. Nah, kemudian bagaimana supaya ibadah puasa kita ini lebih berkualitas? Bagaimana kita bisa memaknai suatu ibadah puasa ini dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Ustadz Aris Siswanto SPDI. Beliau adalah guru agama Islam di SMA Negeri 1 Karangdowo. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bagaimana kabarnya hari ini Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Begini Ustadz. Iya. Saat ini kan kita sudah menjalankan ibadah puasa hampir selesai nggih? Iya. Nah, namun masih banyak sekali pada praktiknya yang menganggap puasa ini hanya sebagai rutinitas saja. Nah, belum mengetahui bagaimana filosofinya puasa, kemudian bagaimana maknanya. Nah, pada kesempatan kali ini, mohon Ustadz bisa menjelaskan kepada sahabat atau saudara muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah di rumah. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa muslimin wal muslimah yang ada di rumah, yang insya Allah selalu mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita berbicara jauh tentang makna, hakikat ataupun filosofi puasa, kita akan mengajak dulu mengenalkan apa dan bagaimana sejarah daripada puasa. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, di situ Allah berfirman jelas tentang dalil perintah berpuasa yang semua orang banyak yang hafal ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang kurang lebih artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kamu agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Dari ayat tersebut banyak dari para khotib masjid, para penceramah, para pemuka agama Islam, ustadz, ustazah sering menyampaikan dalil itu ketika puasa Ramadan seperti ini. Mulai dari berbagai hal tentang puasa dikupas disampaikan, mulai dari dasar hukum apa itu puasa, fikihnya puasa, kemudian bahkan sampai hikmah-hikmah puasa. Namun ada satu topik ya Mbak Ayu, satu topik, satu tema pembicaraan yang jarang atau bahkan enggak pernah diangkat oleh ustadz ustazah ketika mereka menyampaikan pengertian-pengertian puasa kepada jamaahnya, yaitu kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan puasa sebelum orang-orang terdahulu. Jadi puasa itu dari ayat tersebut kita ketahui bahwasanya puasa itu tidak hanya disyariatkan oleh umat Islam saja, umatnya Nabi Muhammad saja. Namun sebelum umat Nabi Muhammad, sebelum umat Islam ternyata juga sudah diperintahkan, disyariatkan untuk berpuasa. Seperti itu Mbak Ayu.
Berarti puasa itu sudah berlaku bahkan sebelum syariat dari Nabi Muhammad ya Ustadz ya? Iya, iya betul sekali. Jadi yang saya sampaikan tadi loh, puasa itu diperintahkan kepada umat Islam. Namun sebelum umat Islam itu sudah ada puasa, yaitu puasanya untuk umat agama terdahulu. Mungkin dari segi syariat berbeda, mungkin dari model berpuasa, kapan, waktu, caranya itu berbeda. Namun pada esensinya puasanya umat dahulu dengan umat Islam itu sama. Esensinya apa? Substansinya yaitu sama-sama la'alakum tatakun, menjadikan umat-umat itu semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syariat boleh beragam, namun esensinya sama, tujuannya sama, ibadah itu yaitu menyampaikan umat-umat agar semakin bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Kalau boleh tahu ya Ustadz ya, tolong dijelaskan lebih lanjut bagaimana model berpuasanya, kenapa dikatakan berbeda begitu Ustadz? Ya, kalau gini, mungkin dalam hal ini pandangan ulama berbeda. Letak perbedaannya utamanya yaitu dari segi waktu berpuasa. Nah ini waktunya kapan Ustadz yang membedakan? Ya ini puasanya orang dahulu dengan umatnya Nabi Muhammad itu beda dari segi waktu. Waktu kapan itu berpuasa dan berapa lama dia berpuasa. Bahkan juga perbedaannya itu ada pada model daripada cara berpuasanya sendiri. Begitu ya Ustadz ya. Modelnya maksudnya model seperti apa Ustadz? Gini, mungkin kita ceritakan ya, kita kupas puasanya orang-orang terdahulu itu bagaimana. Termasuk tadi tanya cara modelnya bagaimana. Iya. Tahu puasa Daud Mbak Ayu? Iya, sudah pernah dengar Ustadz. Sudah pernah melaksanakan mungkin? Sudah, waktu itu saya menjalankannya begini, hari ini puasa, kemudian seharinya tidak, kemudian puasa lagi begitu. Nah, itu termasuk puasa sebelum umat Islam. Oh, begitu puasanya ya, Ustadz, agama terdahulu. Pernah ketika itu Rasulullah ditanya oleh seorang laki-laki, "Wahai Rasul, bagaimana pendapat engkau tentang puasanya sehari puasa, sehari berbuka?" Rasul menjawabnya, "Itu adalah puasa saudaraku Nabi Daud alaihi salam. Afdalus shaumi shaumu akhi Dawuda kana yasumu yauman wa yaftiru yauman." Sebaik-baik puasa itu adalah puasa saudaraku Nabi Daud, yaitu sehari puasa dan sehari berbuka. Itu satu baru Nabi Daud. Ada Nabi Nuh juga sudah menjalankan puasa. Kaum Yahudi, kaum Nasrani itu juga ada berpuasa. Kemudian bahkan Nabi pertama kali, manusia pertama kali itu juga pernah melakukan puasa. Nabi siapa? Nabi Adam alaihi salam. Jadi gini ceritanya, ada riwayat ketika itu Nabi Adam diturunkan Allah dari surga kemudian ke bumi. Nah, pada waktu itu ketika turun ke bumi, Nabi Adam kulitnya terbakar oleh matahari sehingga menghitamlah seluruh daripada tubuhnya Nabi Adam. Kemudian malaikat Jibril datang bertanya kepada Nabi Adam, "Wahai Adam, maukah tubuhmu memutih kembali?" Kemudian Adam menjawab, "Tentu saja mau. Kalau kamu mau putih kembali tubuhmu, maka berpuasalah." Lah ini, berpuasalah tanggal 13, 14, dan 15. Nah, kemudian benar, Adam menjalankan puasa di bulan tanggal 13, 14, 15. Di tanggal pertama, tanggal 13, Adam berpuasa memutihlah sepertiga daripada tubuhnya Nabi Adam. Kemudian Nabi Adam berpuasa hari ke-14, tanggal 14, memutihlah 2/3 daripada tubuhnya Nabi Adam. Dan Nabi Adam berpuasa pada tanggal 15, memutihlah seluruh daripada tubuhnya Nabi Adam alaihissalam. Kemudian puasa ini dinamakan dengan puasa Ayyamul Bid, artinya hari-hari yang putih, yang mana umat-umat sekarang, umat Islam juga sebagian melaksanakan menjalankan puasa tersebut. Itu termasuk tadi perbedaannya
puasanya orang dahulu dengan kaum muslimin, yaitu dari segi waktu. Kalau kita dikasih disyariatkan puasa dalam 1 tahun itu ada 12 bulan, di situ ada 1 bulan diwajibkan untuk berpuasa. Kemudian Nabi Adam berpuasanya, syariatnya itu sejarahnya di bulan tanggal 13, 14, dan 15. Nabi Daud modelnya juga beda. Apa itu? Sehari puasa, sehari tidak. Coba kita bayangkan Mbak Ayu, bila mana kita dilahirkan, diciptakan pada zamannya Nabi Daud, mampukah kita sehari puasa, sehari tidak? Kita yang ada di bulan Ramadan saja, 1 bulan saja, itu mungkin banyak orang yang tidak berpuasa. Mungkin seperti itu penjelasannya tentang model berpuasanya Nabi Daud, Nabi Adam itu. Berarti bisa dikatakan bahwasanya puasa itu sebenarnya ibadah yang paling tua begitu ya Ustaz? Iya, sejak Nabi Adam tadi. Ya, bahkan ya dari Nabi Adam, Nabi Daud sudah disyariatkan untuk berpuasa. Nah, kemudian begini Ustadz. Saat ini kan masih banyak sekali ya umat muslim seperti halnya para remaja yang menjalankan puasa akan tetapi maksiat juga jalan seperti itu Ustadz. Nah, bagaimana Ustadz dengan fenomena remaja yang seperti ini, sore hari ngabuburit, kemudian boncengan, gandengan, tapi tetap mereka berpuasa. Jadi seakan-akan puasa ini hanya sebagai rutinitas saja seperti itu. Ya gini Mbak Ayu, pertanyaannya menarik sekali. Kenapa mereka berpuasa? Kenapa umat Islam berpuasa namun hanya dianggap sebagai rutinitas saja, sebagai menggugurkan kewajiban saja, alias maksiat masih jalan. Seperti itu. Gini, kita sampaikan cuplikan dari pendapatnya Al-Imam Al-Ghazali pada kitab karangannya yaitu Ihya Ulumuddin. Di situ Imam Al-Ghazali membagi orang berpuasa itu menjadi 3 tingkatan. Yang pertama adalah tingkatan puasanya orang awam, orang umum. Yang kedua adalah puasanya orang khusus. Dan yang ketiga adalah puasanya orang paling khusus. Itu beda tingkatan. Nah, perbedaannya bagaimana Ustadz? Gini, tingkatan puasanya orang awam umum, dia itu berpuasa namun dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali dahaga dan lapar. Dia hanya menahan lapar dan minum, namun maksiat yang tadi yang disampaikan, berpuasa namun maksiat masih jalan. Berarti dia masih dalam kategori orang awam. Orang awam puasanya orang awam atau puasanya orang umum. Kemudian yang kedua Mbak Ayu, tingkatan yang kedua adalah puasanya orang khusus. Apa itu tingkatan puasanya orang khusus? Dia berpuasa, dia tidak hanya sekedar menahan lapar, menahan haus, makan minum, namun dia mampu menjaga apa? Penglihatannya, pendengarannya, ucapannya, kaki dan tangannya dari berbuat dosa. Dia menjaga pandangannya, menjaga pendengaran dari suara-suara yang tidak baik, kemudian menjaga lisannya dari berkata-kata kotor. Itu puasanya tingkatan orang khusus. Ya, kemudian yang ketiga adalah tingkatan puasanya orang paling khusus. Ini sulit ini. Karena apa? Nah, mungkin ini puasanya para nabi ataupun para kekasih-kekasih Allah. Artinya apa? Artinya gini, mereka berpuasa pada tingkatan ini, dia tidak hanya sekedar menahan lapar haus, tidak hanya sekedar menahan dohirnya saja yang tidak bermaksiat, matanya, telinganya tidak, tapi dia mampu menahan hatinya itu dari berbuat dosa. Jadi ketika dia berpuasa, hatinya itu loh sudah tidak ada rasa suudzon lagi sama sesama manusia, buruk sangka tidak ada, bahkan rasa benci sudah tidak ada. Kemudian rasa benci, rasa iri itu sudah tidak ada. Itu bahkan dia pun tidak cinta dengan dunia, karena hatinya benar-benar yang ada adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin seperti itu. Jadi ketika tadi disampaikan bahwasanya remaja-remaja ya, malah ketika bulan puasa ini, ketika mau
menjelang berbuka puasa mereka sering apa itu tadi? Ngabuburit. Ngabuburit ya. Ngabuburit itu istilah tren-tren sekarang lah. Artinya apa? Ngabuburit itu adalah waktu menunggu menjelang berbuka, puasa. Lah kalau ngabuburit digunakan untuk misalkan kalau di sekitar kita kan pergi ke kota, jalan-jalan, di situ rawan sekali. Rawan sekalinya apa? Mata kita melihat yang enggak baik-baik, pendengaran kita, kaki kita, gerakan kita. Ya itu. Namun ngabuburit itu bisa menjadi baik bila mana kesempatan sebelum berbuka puasa menjelang buka puasa itu kita gunakan yang baik-baik. Misalkan apa? Kita tadarus Quran di masjid, kita mengadakan pengajian buka bersama di masjid. Itu adalah ngabuburit yang menurut saya itu yang baik daripada kita membuang-buang waktu apa tadi ngabuburit di jalan. Yaitu yang kita khawatirkan adalah itu pahalanya bisa berkurang, pahala puasa kita berkurang seperti itu. Oh ya Ustadz, jadi begini ya, alangkah lebih baiknya kita itu memanfaatkan waktu untuk hal yang positif begitu ya Ustadz ya selama di bulan suci Ramadan ini. Nah begini Ustadz, terkadang kan masih banyak sekali ya Ustadz pertanyaan mengenai sebenarnya apa sih keistimewaan dari ibadah puasa itu sendiri, sedangkan jika dibandingkan katanya puasa itu lebih istimewa dibandingkan dengan ibadah yang lainnya. Nah istimewanya di mana Ustadz? Semua ibadah yang disyariatkan Allah kepada hambanya saya yakin pasti istimewa. Namun puasa ini ada keistimewaan sendiri dibanding dengan ibadah-ibadah lainnya. Contohnya adalah bahwasanya puasa itu ibadah yang paling rahasia. Ibadah yang paling rahasia. Kenapa demikian? Contoh kita praktekkan saja. Kita sholat, orang lain bisa lihat kita sholat. Kita pergi ke masjid, orang lain bisa melihat kita ke masjid. Kita membaca tadarus Al-Quran, orang bisa mendengarkan suara kita ketika kita membaca Al-Quran. Kita bersedekah, kita infak, kita zakat, orang lain juga pasti tahu ketika kita sedang bersedekah ataupun zakat. Namun berbeda dengan puasa. Puasa ini adalah rahasia sir. Yang tahu hanya Tuhan dan hambanya sendiri. Nah, jadi tidak rentan timbul rasa riak pamer. Namun kalau ibadah lainnya tadi sholat, baca Quran itu bisa timbul rasa riak dan pamer. Loh aku itu loh ke masjid, loh aku itu loh suara adzanku bagus, suara baca Quranku tuh bagus. Itu bisa kalau hatinya kurang beriman, wah itu bisa jadi timbul rasa riak. Namun berbeda dengan puasa. Apa yang kita tonjolkan daripada puasa? Apakah kita mau memamerkan puasa kepada halayak? Jarang sekali. Makanya ini adalah ibadah yang paling rahasia, itu maksudnya seperti itu. Istimewanya dibanding dengan ibadah lainnya yang disyariatkan Allah kepada manusia. Gitu. Oh ya, begitu ya Ustadznya. Kemudian masih adakah lagi Ustadz keistimewaan yang lainnya? Kalau berbicara keistimewaan ibadah puasa itu banyak sekali. Kalau kita kupas ya sampai nantilah lama. Tapi gini, kita sampaikan yang paling yang paling terkenal atau populer umum ya untuk umum kalangan umum. Bahwasanya tadi selain ibadah rahasia, kemudian puasa itu adalah pahala orang yang berpuasa itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. As-saumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku, Allah, dan Allah sendirilah yang akan membalas daripada pahalanya berpuasa. Beda dengan ibadah lainnya kan gitu. Jadi ibadah puasa ini ibadah yang pahalanya langsung dari Allah. Betapa Allah memuliakan orang yang berpuasa. Kemudian ada lagi keistimewaan puasa. Kita sampaikan keistimewaan puasa ya Mbak, biar teman-teman atau sahabat-sahabat jamaah yang ada di rumah itu tertarik lebih semangat lagi dalam menjalankan puasa. Coba gini, kita sampaikan keistimewaan lagi adalah keistimewaan daripada puasa adalah bau mulutnya orang berpuasa itu Mbak. Bau mulutnya itu di sisi Allah lebih wangi daripada dibandingkan minyak kasturi. Loh, kalau prakteknya bau mulutnya orang berpuasa itu ya nggak enak, nggak sedap. Apalagi
ketika siang hari lapar-laparnya, haus-hausnya, baunya nggak sedap. Namun di sisi Allah ini lebih wangi dibanding dengan minyak wangi kasturi. Ini kiasan. Maksudnya apa? Kenapa Allah memuliakan bau mulutnya ini? Karena mulut mereka itu orang berpuasa selalu terjaga. Mereka mampu menjaga dari apa mulutnya? Dari berkata kotor, dari berghibah, dari mencela, dari membenci satu sama lain. Dia mampu menjaganya baik di tempat sepi maupun keramaian. Itulah arti daripada bau mulutnya orang puasa itu lebih wangi daripada minyak kasturi. Ada lagi misalkan tidurnya orang yang berpuasa itu dianggap apa, Mbak? Ibadah ya, ibadah ya. Luar biasa. Kita tidur saja ya. Tidur saja. Tidur kan perkara enak. Hal yang enak. Siapa yang nggak mau tidur? Semua orang pengen tidur. Tidurnya orang berpuasa saja ibadah. Kalau sholat tidur bagaimana? Ya nggak bisa lah Ustadz. Iya batal ya. Nggak sah kan gitu. Namun ini orang berpuasa dia tidur mendapatkan pahala. Alias apa? Daripada dia nggak tidur namun dia aktivitasnya rawan menjalankan maksiat. Kemudian satu lagi kita sampaikan Mbak Ayu, keistimewaan daripada orang yang berpuasa, yaitu disebutkan al jannatu mustaqatun ila arba'atin nafar. Surga itu merindukan 4 orang, 4 golongan. Yang pertama adalah talil Quran, orang yang sering membaca Al-Quran. Wa hafidhul lisan, orang yang selalu yang mampu menjaga lisannya. Yang keempat adalah wa mut'imul ji'an, dia memberikan makan kepada orang yang lapar. Dan yang terakhir wa shaimin fi syahri Ramadan. Jadi orang yang berpuasa itu dirindukan oleh surga. Kalau kita manusia rindu kepada surga itu sudah umum biasa. Kita rindu kepada pacar kita. Pacar nggak boleh ya. Kita rindu kepada istri kita, keluarga kita. Nah itu wajar. Nah, kita rindu sama surga, ingin segera masuk surga, itu wajar. Namun ini surga yang rindu kita disuruh masuk ke surga. Luar biasanya orang yang mau berpuasa di bulan Ramadan, yaitu shaimin fi syahri Ramadan. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan dengan imanan wahtisaban, dengan sabar, dengan rasa ikhlas, insya Allah dirindukan oleh surga. Mungkin itu beberapa keistimewaan daripada ibadah puasa. Semoga kita sampaikan dari jamaah di rumah yang menonton ini, yang menyaksikan ini acara kita obrolan seputar Ramadan, bisa memahami kemudian dapat melaksanakannya dalam kehidupannya sehari-hari seperti itu. Pertanyaan terakhir ya Ustadz ya. Ini ada satu pertanyaan lagi, sebenarnya makna dari ibadah puasa itu sendiri apa ya Pak Ustadz? Makna dari puasa itu dimaknai yaitu menahan segala sesuatu yang membatalkan puasa, mulai daripada terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Jadi kita dilarang melakukan sesuatu hal yang membatalkan puasa, mulai dari makan, kemudian minum, kemudian kita juga menahan diri dari nafsu, dari bermaksiat. Namun jangan hanya ditafsirkan dohirnya saja. Maksudnya gini, kita berpuasa jangan hanya dohir kita berpuasa, kita menahan makan dan lapar, namun kita harus melatih diri, melatih hati. Jadi puasa tidak hanya dohir tapi juga hati. Hati kita tetap dilatih untuk tidak bermaksiat. Pendengaran kita, penglihatan kita, ucapan kita, langkah kaki dan gerak kita selama puasa mari dilatih untuk menjauhkan diri dari segala hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila mana itu dapat kita lakukan dengan semaksimal mungkin, insya Allah pahala puasa kita juga akan besar gitu. Wah, subhanallah, ternyata kalau kita mau belajar Islam itu sangat luas sekali ya Ustadz ya.
Baik Ustadz, coba saya simpulkan. Ya. Tadi kita sudah berbincang-bincang dengan Ustadz Ari Siswanto SPDI mengenai sejarah dari ibadah puasa itu sendiri. Ternyata kita baru tahu juga, jadi tambah pengetahuan ya mengenai bahwa puasa itu merupakan ibadah yang paling tua, kemudian bahkan sudah diajarkan oleh nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, dan bahkan pahalanya pun langsung diberikan dari Allah. Iya, benar. Dan ini juga puasa merupakan ibadah yang rahasia sifatnya ya Ustadz ya. Dan keistimewaannya sangat banyak sekali, bahkan lebih dari dikatakan lebih istimewa dibandingkan dengan ibadah lainnya. Seperti itu. Nah, oke, untuk perbincangan kita hari ini cukup sampai di sini. Terima kasih Ustadz atas sama-sama. ilmu yang sudah diberikan. Semoga manfaat ilmu yang kita sampaikan pada kesempatan amin, ini. Amin ya rabbal alamin. Semoga apa yang sudah disampaikan Pak Ustadz kita bisa kita aplikasikan di rumah, menambah semangat kita dalam menjalankan ibadah berpuasa, dan tentunya tetap mendapatkan pahala dan mengharap keridhaan Allah SWT. Amin. Oke, sekian dari saya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ustadz.